dilihat penjualannya naik 30% Y-on-Y dibandingkan kuartal pertama tahun 2021. Selanjutnya kita masuk pada sesi tanya jawab. Saat ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kolom chat. Kami akan mulai membacakan pertanyaannya. Kita terbagi menjadi dua sesi. Mungkin saya akan membacakan pertanyaan yang pertama terlebih dahulu. Pertanyaannya dari rekan media senotribunnews.com dan Julian Ishak Indonesia Business Pulse. Pertanyaan pertama, ini terkait belanja modal atau capex tahun ini dialokasikan berapa? Dan saat ini sudah terserap berapa banyak dan untuk apa saja? Silakan Bapak-bapak untuk bisa menjawab. Oke, yang dengan Bapak siapa? Pak Seno dari Tribun. Oke, baik atas pertanyaannya Pak Seno. Jadi untuk belanja modal atau capex tahun ini kita mengalokasikan 30 juta dolar ya. 30 juta dolar itu kita bagi berapa proyek. Jadi yang pertama adalah satu proyek PRTM Audi. Itu total capex-nya adalah sebesar 28 juta dolar. Ya. Itu mungkin akan di-spend dalam waktu 2022 sampai 2023. Jadi untuk PRTM Audi ini 20 juta ini bahkan kita mulai konstruksi di 2022 bulan April. Jadi bahkan berjalan 2 bulan ya. 2 bulan. Dan kita harapkan dalam waktu 2 tahun 2023 atau 2024 awal akan selesai. Jadi masih belum banyak, yang sekarang kita spend paling sekitar 2 juta dolar, 2,3 juta dolar untuk sampai saat ini ya, per bulan ini. Ya. Jadi dari 28 juta kita sudah spend kurang lebih sekitar hampir 2,5 juta dolar. Dan kemudian yang proyek kedua adalah pembangunan PRTS sebesar 1,3 MW yang di Bangka itu juga kurang lebih mencapai 1,3 juta dolar. Ya. Ini akan di-spend, akan habis dalam waktu tahun ini juga, karena konstruksi memakan waktu sekitar 8 bulan. Jadi mungkin akhir tahun akan selesai. Itu kurang lebih 1,2 juta dolar. Dan kurang lebih sekitar 500.000 sampai 800.000 kita alokasikan untuk development proyek-proyek baru. Itu juga kita estimasikan akan selesai dalam waktu tahun ini juga. Ya, begitu Pak Seno. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Pertanyaan selanjutnya ini dari Julian dari Kontan. Izin bertanya Bapak. Yang pertama, KIN memiliki sejumlah agenda proyek pembangkit EBT baru dengan total kapasitas 200 MW, yaitu PLTM Ordi Hulu 10 MW, Plakat 2, PLTA 90 MW di Sulawesi Selatan dan pembangkit 75 MW. Berapa estimasi total kebutuhan investasi untuk keempat proyek dengan total kapasitas 200 MW ini? Dan bagaimana rencana pembiayaan proyek-proyek ini? Apakah KIN ada rencana menghimpun pendanaan eksternal? Silakan Bapak untuk bisa menjawab. Ya, oke. Terima kasih Pak Julian yang dari Kontan ya. Jadi memang kita estimasikan, kalau ini kan seperti yang kita sampaikan bahwa ini adalah disclaimer, dalam arti realisasi proyek ini sangat tergantung daripada PPA yang kita sudah skenariokan dalam sesuai schedule. Jadi kalau bila mana kita terrealisasikan dalam waktu 2-3 tahun ke depan ini, total 200 MW ini memerlukan capex sebesar 500 juta dolar. Itu satu. Jadi sumber data dari mana? Jadi ada dua sumber, yaitu sumber internal dan sumber eksternal. Nah, sumber internal kita bilang EPT itu kurang lebih memakan 125 juta dolar. Nah, sisanya itu sekitar 375 itu dari debt ya, dari project financing. Dan kemudian ada pertanyaan apa lagi? Baik. Dibacakan nanti dibacakan. Ya, sudah masuk pertanyaan berikutnya. Ini untuk sesi kedua, kita masih ada 2 pertanyaan lagi. Yang pertama ini dari Mutiara, dari Bisnis Indonesia. Dengan pemerintah yang akan mengutamakan bisnis energi terbarukan, seperti apa pengaruhnya pada demand, target kinerja pendapatan, laba produksi perseroan ke depan? Kemudian yang kedua, seperti apa rencana ekspansi tahun ini dan bagaimana progresnya? Silakan Bapak.
Baik, terima kasih untuk sebagaimana sudah disampaikan Pak Giabdi tadi, beberapa pembangunan rencana ke depan selain yang sudah beroperasi 3 unit. Yang pertama ORDI yang diharapkan beroperasi tahun Q1 tahun 2024. Demand-nya sudah pasti memang sudah ada karena semuanya berdasarkan PPA, perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN. Jadi 100% listrik dari Kencana Energi anak-anak usaha semua disuplai ke PLN dan mengikuti pertumbuhan listrik di PLN. Rencana ekspansi tadi sudah disampaikan sebenarnya yang sedang dalam pembangunan PLTM Hurdi Hulu 10 mega, kemudian PLTS tenaga matahari 1,3 megawatt di Bangka. Yang dalam proses mudah-mudahan tahun depan bisa dimulai PLTA Pakat 2 sebesar 35 megawatt. Kemudian disusul dengan PLTA Saluuro di Sulawesi Selatan tadi sudah disampaikan juga 95 megawatt dan PLTA Kalayana juga di Sulawesi Selatan sebesar 75 megawatt. Itu rencana ekspansi yang dalam waktu dekat dan semuanya masih tergantung nanti penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik dengan PLN. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak atas jawabannya. Ini masih ada pertanyaan selanjutnya dari Angel dari Business Development. Pertanyaannya adalah Pakat 2 apakah menerima investor? Pertanyaan selanjutnya adalah Pakat 2 apakah masih opportunity untuk kerjasama contoh EPC atau kontraktor? Terima kasih. Untuk Pakat 2 dibagi 2 nanti jawabannya pertanyaannya untuk investor nanti Pak Giabdi. Untuk kerjasama dengan kontraktor kami masih terbuka. Untuk nanti kami akan seleksi beberapa kontraktor. Juga ada yang sudah pengalaman dengan kami selama ini. Cuma tidak kami menutup kemungkinan untuk bekerja sama dengan yang lainnya setelah penandatanganan perjanjian jual beli tenaga listrik atau PPA, kemudian menuju ke persiapan kontraktornya. Silakan Pak Giabdi untuk kerjasama finansialnya. Oke. Apakah Menteri seperti yang kita ketahui bersama yang tadi sudah kita sebutkan dalam LPS maupun awal daripada public expose ini, bahwa kita TEPCO, Renewable Energy dari Jepang, itu sudah join dengan kita mengambil 25%. TEPCO adalah satu perusahaan listrik yang terbesar di Jepang. Jadi mereka secara finansial sangat strong, teknologi dan know-how sangat strong. Jadi dengan masuk TEPCO ke dalam perseroan, jadi untuk saat ini memang kita sudah tidak menerima investor ya, karena dengan masuk TEPCO sudah memenuhi kriteria, artinya strategi partner kita yang sudah sangat solid untuk kita growth bersama gitu loh. Tapi namun untuk bidang-bidang lain seperti yang Pak Kala sampaikan ke EPC, general supply untuk turbin, itu kita masih bisa ada chance untuk kita seleksi nanti ke depannya gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak-Bapak atas jawabannya. Mungkin boleh satu lagi kali ya, pertanyaan terakhir ini baru masuk ke kita. Ini dari Jeffrey dari Individu. Tercatat dalam laporan keuangan bahwa perusahaan memiliki hutang dalam bentuk dolar. Bagaimana dampaknya dari kenaikan suku bunga dan melemahnya rupiah terhadap kesehatan keuangan perusahaan? Ini pertanyaan dari Jeffrey. Silakan Bapak untuk bisa dijawab. Oke, terima kasih Pak Jeffrey atas pertanyaannya yang sangat bagus. Jadi ya memang itu concern ya, tapi bagi kita sebenarnya sudah ada natural hedging. Memang kita lihat proyek kita ini untuk Pakat dan Bengkulu itu semua dari US dollar. Jadi kita semua matching currency, artinya tidak ada mismatch. Jadi untuk proyek-proyek yang kita tarifkan dalam USD seperti Pakat, Bengkulu itu loannya juga dalam USD. Jadi tidak ada mismatch. Dan kemudian untuk yang PRTM Madong yang 10 MW itu memang tarifnya dalam rupiah. Dan kita juga loannya juga dalam rupiah. Jadi itu semua match ya. Jadi tidak ada satu foreign exchange exposure daripada mismatch currency. Jadi kita semua ada natural hedging. Nah, namun memang ada pertanyaan apakah ada concern mengenai suku bunga ya. Suku bunga ya tentunya saat ini suku bunga kelihatan akan naik. Tapi bagi kita kayak contohnya kita punya Bengkulu dan Madang semua sudah COD.
Jadi dengan COD-nya ini, list daripada konstruksi sudah menurun. Kalau sudah menurun, biasanya bunga juga akan menurun. Jadi untuk proyek PRTA seperti yang kita punya, itu adalah resiko terbesar adalah pada saat konstruksi. Jadi pada saat masuk itu adalah resiko tertinggi, maka ada sedikit premium list ya. Jadi dengan sudah berubahnya dari construction ke operation, jadi otomatis listnya sudah turun, bunga juga akan turun. Ya, jadi kita relatif masih aman saat ini. Terima kasih Pak Jeffrey. Baik, terima kasih banyak Bapak-Bapak atas jawabannya. Baik Bapak dan Ibu, untuk pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk tapi belum sempat kita jawab, mohon maaf karena keterbatasan waktu. Mungkin Bapak Ibu, rekan-rekan media dan juga analis yang ingin bertanya nanti bisa lanjut di email. Bisa dicatat mungkin emailnya di corporate.secretary@kencanaenergi.com. Sekali lagi silahkan dicatat untuk pertanyaan yang belum sempat terjawab. Bisa dihubungi melalui email corporate.secretary@kencanaenergi.com. Baiklah Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, tuntas sudah acara Public Expose tahunan PT Kencana Energi Lestari Tbk pada sore hari ini. Mudah-mudahan rekan-rekan telah paham atas jawaban yang telah disampaikan Direksi Perseroan. Sekali lagi mohon maaf bila terdapat kekurangan dalam penyelenggaraan acara. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.